Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah watak manusia bahwa dia selalu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari apa saja yang dimilikinya. Orang yang mempunyai radio misalnya, tentu karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya radio. Orang yang mempunyai televisi umpamanya, tentu saja karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya televisi. Apa gunanya saudara punya radio bagus kalau kuping budek? Apa gunanya saudara punya televisi berwarna, gambarnya terang, suaranya jelas kalau mata buta? Tentu kurang manfaatnya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, akan timbul pertanyaan, apa artinya iman kalau kita belum bisa merasakan nikmat dan manfaatnya iman? Apabila nikmat dan manfaatnya iman sudah kita rasakan, maka apapun yang diminta dan dituntut oleh nilai iman kita itu akan terasa menjadi nikmat. Iman memerintahkan kita untuk sujud, sujud itu nikmat. Iman memerintahkan kita untuk berpuasa, puasa itu nikmat. Iman memerintahkan kita untuk bersedekah, sedekah itu nikmat. Iman memerintahkan kita untuk berjihad, jihad itu pun manis. Namun kalau ini belum kita rasakan, maka boleh jadi apapun saja yang diminta oleh nilai iman kita akan terasa menjadi pahit adanya. Iman memerintahkan kita sujud, sujud terasa pahit. Iman memerintahkan kita untuk puasa, puasa itu getir. Iman memerintahkan kita untuk sedekah, sedekah itu berat. Iman memerintahkan kita untuk berjihad, jihad pun bukan alang kepalang beratnya. Maka untuk bisa merasakan nikmat, lezat dan manfaatnya iman dalam kehidupan, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang mempunyai 3 perkara ini, dia akan bisa merasakan nikmat, lezat, manfaat dan manisnya iman. Jadi kalau saudara ingin merasakan manisnya iman, saudara harus mempunyai 3 persoalan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Inilah syarat pertama untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Saudara-saudara, dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita. Dalam hati yang cuma satu itu terkumpul sejuta rasa. Ada rasa sayang, ada rasa benci, ada rasa suka, ada rasa tidak suka, dan lain sebagainya. Dalam hati yang cuma satu itu ditanamkan rasa cinta. Cinta kepada alam dan seluruh isinya, dan itu sesuatu yang wajar. Kita cinta kepada harta benda, tentu. Kita cinta kepada anak istri, memang. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan, tentu. Kita cinta tanah air, itu juga bagian daripada iman. Persilahkan, agama tidak melarang. Yang dilarang dalam agama
jangan cintamu kepada alam dan isinya mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka cintailah harta benda sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Cintailah pangkat dan jabatan sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan cintailah anak dan istri sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa harus demikian? Pengalaman mengajarkan cinta kita kepada alam dan isinya cinta yang ada batasnya. Saudara cinta kepada televisi, ada batasnya apa tidak? Pasti ada. Saudara dulu yang mati meninggalkan televisi, atau televisinya duluan yang berangkat digondol maling? Tapi batasnya pasti ada. Saudara cinta betul kepada pangkat dan jabatan, ada nggak batasnya? Ada. Apalagi kita tahu pangkat yang paling tinggi pensiun. Tidak ada pangkat lagi setelah pensiun. Orang di ABRI misalnya, dari mayor naik jadi letnan kolonel, naik jadi kolonel, naik lagi jadi brigadir jenderal, terus mayor jenderal, terus letnan jenderal, terus jadi jenderal penuh berbintang 4. Setelah jadi jenderal kan di atas jenderal tidak ada pangkat lagi, pensiun. Titel, gelar, mungkin karena prestasi ilmiah, saudara dapat gelar doktor, macam-macam. Tapi paling akhir setuju atau tidak, suka atau tidak, saudara akan dapat gelar titel yang paling penghabisan, yaitu almarhum. Saudara setuju atau tidak, ya lumayan almarhum, kalau tidak almal'un sekali. Oleh karenanya, kepada sesuatu yang kita tahu benar ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta ini diberikan ke sana. Kalau kita tahu cinta kepada harta ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta diberikan kepada harta. Kalau kita tahu cinta kepada pangkat dan jabatan ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta diberikan kepada pangkat dan jabatan. Kepada Allah dan Rasulnya kita tidak akan berpisah buat selamanya. Mati, bahkan mati adalah pintu untuk bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Maka kepada yang kita tidak akan berpisah, ke sana seharusnya kita memperbanyak rasa cinta. Masalahnya kemudian, cinta kepada Allah itu artinya apa sih? Dan cinta kepada Rasul itu pengertiannya bagaimana sih? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Allah artinya jelas cinta kepada Islam, dan itu tidak bisa ditawar. Cinta kepada Islam pengertiannya dua. Pertama, kesediaan hidup mengikuti aturan Islam. Yang kedua, kerelaan untuk berjuang dan kesanggupan untuk berkorban demi kepentingan Islam. Kalau saudara hidup terlepas dari aturan Islam, tidak mau berjuang dan tidak rela berkorban untuk kepentingan Islam, maka tidak usah bicara soal cinta kepada Islam. Kalau sudah tidak cinta kepada Islam, jangan bicara soal cinta kepada Allah. Kalau sudah tidak cinta kepada Allah, jangan berharap akan bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Maka saya ulangi, cinta Allah artinya cinta Islam. Cinta Islam pertama, kesediaan hidup mengikuti aturan-aturan yang datang dari Allah, yaitu Islam ini. Mari kita tengok. Sejarah penuh dengan catatan orang-orang besar. Tiap-tiap orang besar ini punya ajaran. Dan sejarah pernah mencatat pasang surut ajaran tadi seperti halnya musim. Lenin punya Leninisme. Karl Marx punya Marxisme. Bahkan Soekarno punya Soekarnoisme. Dan sebagainya. Ajaran itu pernah jaya. Kapan? Pada waktu yang menelurkan ajaran itu masih berkuasa. Tapi bila orangnya wafat, kekuasaannya selesai, ajarannya pun selesai sampai di situ.
Bahkan tidak mustahil satu ajaran yang tadinya disanjung, satu ajaran yang tadinya didewa-dewakan, setelah yang bersangkutan tidak ada lagi, ajaran itu pun dimasukkan ke kotak sampah. Sifatnya musim. Yang namanya musim jelas saja tidak bisa dilarang. Tapi kalau waktunya habis, dia akan habis dengan sendirinya. Adapun aturan atau syariat Islam ini telah 14 abad yang lalu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah pencipta manusia. Allah lebih tahu tentang batas kemampuan maksimal manusia. Karena itu aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Kalau pada satu saat manusia melarikan diri dari peraturan Allah, bukan berarti peraturannya yang tidak sesuai lagi. Bukan berarti peraturan yang harus ditinjau lagi. Tapi manusianya yang harus dikembalikan kepada aturan itu. Jangan seperti di zaman akhir-akhir ini. Karena orang meninggalkan peraturan Allah, lalu dianggap peraturan itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Tentu terbalik akhirnya. Mentolerir kemunkaran, mentolerir berpalingnya orang dari aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita kepada Islam diukur dari sejauh mana kesediaan hidup kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam syariat agama Islam ini. Dunia makin maju, ilmu pengetahuan makin canggih. Seiring dengan itu manusia memerlukan keseimbangan antara kemajuan otak dengan pengisian batin rohaninya. Kalau hanya otaknya saja yang maju berisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih, tapi hatinya dibiarkan kosong dari aturan-aturan yang datang dari yang serba maha, saya yakin batinnya akan merintih di tengah kemajuan material. Jiwanya akan merana di tengah kelimpahan harta benda. Bahkan paling akhir sukmanya akan merintih di tengah kehidupan yang serba glamor, di tengah kehidupan yang serba mewah. Oleh karenanya, buat sementara memang manusia mungkin berpaling dari peraturan-peraturan Allah, tapi tidak untuk selamanya. Ada waktunya di mana manusia akan sampai kepada titik jenuh. Dan ini tidak berarti bahwa aturan agama hanya diperlukan pada saat manusia sampai ke titik jenuh. Aturan itu diperlukan untuk manfaat dan kepentingan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, jangan jadikan Islam sebagai dekorasi. Jangan jadikan Islam sebagai pengawal dan penjaga rumah. Jangan jadikan Islam cuma sebagai ajang untuk simposium, seminar, diskusi, dan debat kusir. Islam ini untuk kita pakai, kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan. Masalahnya kemudian, aturan Islam itu dari mana kita tahu? Tentu saja dari jalan mengkaji, mempelajari, melalui majelis-majelis taklim, melalui ulama, kiai dan para ustadz yang memang kita yakini kualitas keilmuannya di bidang itu. Sehingga dengan berdasarkan ilmu, nilai amalan kita akan menjadi semakin mantap. Dari amalan yang mantap ini, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh segala macam situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cinta kepada Allah atau cinta kepada Islam itu artinya siap berjuang, rela berkorban untuk kepentingan Islam. Secara jujur barangkali kita masih harus berkata, cara kita berislam sekarang ini masih mirip seperti yang disindir Allah dalam awal-awal surah Al-Baqarah itu. Kullama adha'a lahum masyawfi wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka berangkat, apabila gelap mereka berhenti. Artinya kalau dilihat di Islam ada yang menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Tapi waktu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Itu istilah Qur'annya, giliran terang berangkat, waktu gelap mandek. Waktu di Islam ada kira-kira nguntungin, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut kerelaan berkorban, rame-rame mengundurkan diri.
Memang benar Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Benar Allah yang menurunkan Islam, Allah yang akan menjaganya. Benar Islam tidak akan hilang dari dunia. Tetapi adakah jaminan bahwa Islam tidak akan hilang dari rumah tangga kita? Adakah jaminan bahwa Islam tidak akan hilang dari kampung halaman kita? Sementara resiko dari kemajuan dan modernisasi adalah proses pergeseran nilai. Sehingga apa yang disinyalir Nabi sekarang jadi kenyataan. Beliau pernah bilang, Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mula-mula datang dianggap aneh. Pada satu saat nanti dia akan kembali dianggap aneh. Pada satu saat nanti dia akan kembali dianggap asing. Ada orang baca Quran, aneh. Ada orang kumpul menghadiri majelis taklim, aneh. Ada orang solawatan, aneh. Sesuatu yang sewajarnya dikerjakan dan dianjurkan oleh agama dipandang sebagai yang aneh. Dalam kondisi macam itu kata baginda Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapa mereka? Allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang teguh memperbaiki sunnahku yang kala itu sudah dirusak oleh kebanyakan manusia. Artinya apa? Islamnya cuman Islam numpang mujur. Waktu dilihat enak, rame-rame teriak Islam. Tapi kalau sudah diminta berkorban, dituntut berjuang, rame-rame bikin alasan. Rame-rame ngundurin diri. Ini kan mirip calo tuh. Calo itu di terminal bus paling ribut. Teriaklah dia kemana? Jurusan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Penumpang yang mau ke Jawa Barat naik sampai ke Jawa Barat. Penumpang yang ke Jawa Tengah naik sampai ke Jawa Tengah. Penumpang yang ke Sumatera naik sampai ke Sumatera. Caloknya yang paling ribut nggak kemana-mana, ngetem aja di terminal. Paling ribut, tapi tidak lebih daripada cuma sekedar itu. Bukankah cara kita beragama semacam ini cara hura-hura namanya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau setiap kita berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Islam, insya Allah Islam akan hidup di Indonesia. Marilah setiap kita berpikir, dengan kondisi saya seperti yang sekarang ini, saya seniman, saya pedagang, saya pengusaha, saya pejabat, saya pamong, saya ulama, saya petani, apa yang bisa saya berikan kepada Islam? Kalau setiap muslim berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Islam, insya Allah Islam akan hidup. Jangan dibalik, apa yang bisa saya ambil dari Islam? Inilah pikiran tukang catut. Akhirnya, kalaupun berpolitik, bukan berpolitik untuk kepentingan Islam, tapi malah Islam dijadikan dagangan untuk kepentingan politik. Kalaupun jadi pejabat, jabatannya bukan untuk kepentingan Islam, malah tidak segan-segan jual Islam demi kepentingan jabatan. Kalau kebetulan pengusaha, bukan keuntungan usahanya demi kepentingan Islam, malah kadang-kadang tidak segan-segan menghancurkan Islam demi keuntungan bisnisnya. Kalau ini yang terjadi, sangat boleh jadi kitalah yang sebenarnya menggeragoti Islam dari dalam. Saya mengetuk hati setiap kita. Marilah berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Islam. Walaupun nilainya kecil, menurut kita tidak berarti. Tapi kalau setiap kita berpikir ke arah itu, saya yakin, seyakin-yakinnya 5, 10, 20 tahun yang akan datang, Islam akan hidup di Indonesia. Apa yang bisa saya berikan kepada Islam? Iya Ustadz, tapi kalau saya ini kecil saja yang bisa saya berikan, kapan Islam mau jaya? Itu pikiran kita. Saya terkesan saudara, ada satu film yang judulnya Lion of the Sea, Omar Mukhtar. Pernah nonton film itu? Ya ngaku aja lah, ini potongan tukang nonton semua ini saya lihat. Itu ceritanya ketika Jenderal Omar Mukhtar ditangkap oleh tentara Itali, dia dihadapkan di pengadilan.
oleh Jenderal Italia. Dia ditanya, "Hei Omar Mukhtar, apa kamu kira dengan kendaraan onta dan bedi locok begini, kamu bisa mengalahkan tank-tank dan meriam kami yang hebat?" Omar Mukhtar dengan senyum menjawab, "Kami sudah berjuang dan itulah tugas kami. Perkara berhasil atau tidak, itu bukan soal kami. Perkara kapan perjuangan selesai, itu pun bukan urusan kami. Urusan kami adalah berjuang. Menang atau kalah, bukan soal kami. Kapan perjuangan selesai, bukan tugas kami. Tugas kami berjuang dan itu sudah kami lakukan. Tugas kita ialah apa yang bisa kita berikan kepada Islam. Kapan akan jadi wujud kenyataan, bukan soal kita. Kapan akan selesai, bukan persoalan kita. Mungkin menurut kita kecil, tapi kalau Allah mau, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dari sesuatu yang kecil bisa saja menjungkalkan yang jauh lebih besar. Kalau kita pikir-pikir di zaman Jepang, di zaman Belanda, nenek moyang kita, strategi militer mana yang berani bilang bahwa bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Ahli perang yang mana yang sanggup mengatakan bahwa bambu runcing saja bisa mengalahkan tank-tank yang tangguh dari Belanda dan Jepang? Saudara hadirin, sehingga tidak terlalu berlebihan dan pantas kalau dalam mukaddimah undang-undang dasar berkat rahmat Allah. Kalau tidak berkat rahmat Allah, rasanya secara logika sulit bambu runcing mau mengalahkan meriam ini. Di sini yang bicara adalah faktor iman. Di sini yang bicara adalah faktor keyakinan. Yang kita semua yakin, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Dan kalau Allah yang tolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada kekuatan pun yang mampu mengalahkan kamu. Celakanya kita ragu-ragu. Apa iya? Apa iya? Kalau sudah ragu-ragu semacam ini, maka dia tidak akan pernah membawa hasil seperti yang kita harapkan. Jadi saya kembali kepada pokok soal. Cinta Allah, cinta Islam. Cinta Islam, pertama, kerelaan hidup mengikuti aturan Islam. Yang kedua, sanggup berjuang dan rela berkorban untuk kepentingan Islam. Apa yang mau kita berikan? Sesuai dengan bidang kita. Bisa dengan tenaga, berikan tenaga itu kepada Islam. Bisa dengan pikiran, sumbangkan pikiran itu untuk Islam. Punya pangkat, jabatan dan wewenang, gunakan jabatan wewenang itu untuk kepentingan Islam. Punya harta, gunakan harta itu buat kepentingan Islam. Setiap kita mari bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Saudara-saudara, itu soal cinta kepada Allah. Lalu yang kemudian cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta kepada Rasul? Allah Karim. Saya belum pernah membaca dalam sejarah ada seorang pemimpin besar yang demikian besar cintanya kepada umatnya seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita umatnya. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita umatnya itu. Tidak ada yang membuat beliau susah kecuali kalau melihat umatnya susah. Tidak ada yang membuat beliau gembira kecuali kalau melihat umatnya bahagia. Seolah-olah beliau berprinsip, kalau umatku kelaparan, akulah orang pertama yang harus merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir merasakan kenyang itu. Bukan dibalik. Giliran kenyang paling dulu, lapar belakangan. Baginda tidak. Kalau umatku kelaparan, akulah orang pertama yang harus merasakan lapar itu. Tapi kalau umatku kenyang, biar aku jadi orang terakhir yang merasakan kenyang tadi. Ya Allah, saudara, satu riwayat kecil saja sudah membuktikan. Dalam kondisi kehidupan ekonomi beliau yang serba miskin, Allah pernah memberikan tawaran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu senangi.
Kau mau apa Muhammad? Ngomong saja. Kalau mau kaya, Jabal Uhud akan jadi bukit emas. Kalau kau memang ingin kaya. Tapi ditawarkan semacam itu, beliau jawabnya sederhana saja. Ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikan saya pangkat dan kedudukan yang tinggi, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, bahkan berikan kepada saya perempuan-perempuan cantik, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya jikalau saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka, ya Allah. Apa artinya emas saya sebesar Jabal Uhud? Apa gunanya saya punya pangkat yang tinggi kalau umat saya melarat, umat saya merana, umat saya harus masuk neraka? Itu yang saya pikiri siang dan malam, ya Rabb. Itu yang membuat saya tidak enak tidur. Saya khawatir satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka, saya sudah susah, ya Allah. Cuma untuk di akhiratkah beliau memikirkan kita? Tidak. Sejak dari dunia ini kecintaannya kepada kita sudah dimulai. Sudah nampak betul. Karena itu saudara-saudara, wajar kalau pemimpin yang begitu besar cintanya kepada kita umatnya, kita juga cinta kepada beliau. Nah, lalu cinta kepada Rasul ini pengertiannya bagaimana? Pertama, cinta kepada Rasul, biasanya orang yang cinta itu mencontoh yang dia cintai. Wajar kalau kita cinta kepada baginda Rasul, jadikan dia idola dalam kehidupan. Menyedihkan kalau remaja Islam lebih kenal Stevie Wonder daripada baginda Rasul. Lebih hafal Michael Jackson, Madonna dari kehidupan biografi Rasul. Sehingga pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta bagaimana diharap mau berkorban? Korban karena cinta, cinta karena sayang, sayang karena kenal. Bagaimana kita akan cinta Rasul kalau kita tidak kenal beliau? Kalau sudah tidak cinta, bagaimana kita diharapkan untuk berkorban untuk ajaran yang beliau bawa? Oleh karena itu, untuk mengenal beliau, baca sejarah kehidupannya, biografinya. Jangan kalau sudah baca serial Si Buta dari Gua Hantu, suntuk sehari nggak bergerak, atau Koping Ho itu silat. Wah, kalau belum khatam belum bergerak. Dan memang pengarang pandai, sedang seru-serunya berkelahi, berantem, bersambung ke jilid 3. Bacalah sejarah kehidupan Nabi, pelajari biografi beliau. Dari sana kita akan banyak kenal beliau. Dari kenal kita akan sayang, dari sayang akan cinta. Kalau sudah cinta kita akan siap berkorban, setidaknya mencontoh kepada beliau. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita jadikan contoh dari kehidupan beliau. Pertama ibadah, dan yang kedua akhlak. Ini yang saya rasakan di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini banyak mengalami proses peluncuran. Ibadah, di sini letak salah satu kekuatan moral yang beliau miliki dalam kancah perjuangannya. Mempunyai sandaran vertikal yang langsung kepada Allah. Pernah satu malam Siti Aisyah bercerita, selesai sholat Isya saya nak tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terjaga, saya lihat beliau masih sholat juga, saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya tunggu. Ketika selesai beliau mengucapkan salam, saya hampiri, saya katakan kepadanya, ya Rasulullah, ada apa yang? Kalau bahasa kita. Tuhan kan seorang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allah menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar
Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, jikalau memang ada, seluruhnya sudah diampuni oleh Allah. Iya, lalu kenapa? Sudah diampuni ini, kalau ibadah jangan sampai gitu-gitu benar, kenapa sih? Apa jawab baginda? Sederhana saja. Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya tidak senang kalau saya oleh Allah diberikan titel abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak solat dan ibadah saya. Ini prinsipnya. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadahnya sedemikian rupa. Rasa-rasanya kalau kita yang dapat jaminan ampun, bubar sembahyang. Untuk apa lagi? Sudah ada jaminan ampun. Tapi beliau malah makin datang jaminan ampun, makin banyak sujud dan ibadahnya. Dengan itu, beliau makin dekat dengan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saya khawatir kalau kita cuma bisa membangun masjid yang besar, tapi kita tidak pandai mengisinya. Saya takut kalau kita hanya bisa membentuk majelis taklim, tapi tidak pandai memakmurkannya. Saya ngeri kalau kita hanya pandai membangun madrasah, tapi tidak bisa mengisinya. Membangun memang sulit, tapi memelihara yang sudah dibangun itu supaya tetap langgeng, itu jauh lebih sulit. Padahal dari sana Islam bersinar. Dari sana kita harapkan kader-kader penerus perjuangan tampil ke depan, memberikan jawaban Islam terhadap kemajuan zaman. Oleh karenanya, kalau kita kekurangan harta, apalagi mengukur diri dengan tetangga, kita gelisah. Kekurangan pakaian, kita gelisah. Kekurangan uang, kita panik. Tapi belum pernah ada orang panik kalau ibadahnya kurang. Belum pernah ada orang bingung saya lihat kalau ibadahnya kurang. Belum pernah saya temuin, kenapa Pak bingung benar? Aduh, sholat saya kurang. Belum pernah. Kenapa Pak kok kelihatannya bingung? Ramadan kemarin puasa saya kurang 3 hari. Tidak, kalau duit kurang ribut, kalau ibadah kurang, tenang-tenang saja Pak. Saudara-saudara, hal kedua yang mendesak kita jadikan contoh dari beliau, akhlak, moral, tingkah laku. Proses pergeseran nilai sering menggiring nilai-nilai positif yang kita miliki untuk berganti dengan nilai-nilai negatif. Bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, of course. Setidaknya kita bisa mempertahankan nilai-nilai positif yang kita miliki itu tadi. Dalam hal ini adalah akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dijadikan contoh dalam akhlak? Karena Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Jadi kalau Allah saja memuji, apa artinya pujian kita yang kecil ini? Kalau Allah saja menempatkan beliau dalam satu maqam mahmuda, kenapa kita harus mencari figur lain dengan tidak menjadikan beliau sebagai idola di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal kedua, orang yang cinta sesuatu biasanya memelihara peninggalannya. Jikalau kita cinta kepada Rasul, peninggalannya jaga sebaik-baiknya. Apa peninggalan yang beliau tinggalkan? Tidak lain Quran, sunnah dan ulama. Hal ketiga, orang yang cinta sesuatu banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Rasul artinya banyak menyebut beliau, dalam artian banyak bersolawat kepada beliau. Inilah syarat pertama untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Cintai Allah dan Rasulnya
di atas segalanya, dengan tidak mengurangi cinta kita kepada yang lain. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman, wa ayyuhibba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Kata baginda Nabi, hal kedua untuk bisa merasakan lezat, nikmat dan manisnya iman, cintailah sesama hamba karena Allah. Jangan karena hartanya, jangan karena kedudukannya, jangan karena keturunannya, karena Allah. Kalau kita cintai orang karena hartanya, nanti dia jatuh miskin, selesai kecintaan kita sampai di situ. Apalagi pepatah bilang, in zada mali kullun nasi khulani, wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau duit saya lagi banyak, siapa aja ngaku saudara. Tapi giliran bangkrut, laler kagak mau deket. Rupanya laler sekarang tahu juga orang kagak berduit. Itu realita kehidupan. Realita kehidupan. Kalau jadilah kita orang kaya, yang ketemu baru sekali udah ngaku ipar. Macam-macam lah. Tapi kalau kita jatuh bangkrut, mana ada orang mau kenal kita. Bukan atas dasar itu Allah menyuruh kita mencintai sesama hamba. Tidak karena hartanya, tidak karena pangkat dan kedudukannya, pun tidak karena keturunannya. Nabi pesan, cintai sesama hamba karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Sebab apa? Ikatan persaudaraan yang paling kuat kalau dia diikat bukan oleh darah, bukan oleh faktor keturunan, tapi oleh akidah. Ini tali spiritual yang paling kuat untuk mengikat persaudaraan. Targetnya apa? Terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Inilah yang sering diungkapkan bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun saja orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Menghina dia sama dengan menghina saudara sendiri. Kita tidak ingin menampar muka saudara sendiri, mencakar muka saudara sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga baginda memberi peringatan bahwa orang Islam dalam bersaudara itu kal jasadil wahid, seperti satu badan. Walaupun kita berbeda dalam profesi, tapi kita ini satu badan. Sekarang badan saudara pas auratnya terbuka. Apa saudara sorak-sorak, ayo aurat saya terbuka nih. Apa saudara cepat-cepat tutupin? Apa saudara buka terus aurat itu? Atau saudara cepat-cepat tutup? Logikanya harus cepat-cepat ditutup. Begitu kita bersaudara. Saudara kita muslim punya aib, punya kekurangan, itu aurat. Mestinya kita nutupin. Tahu pun kalau sudah itu menyangkut kejelekan orang, tidak usah lalu malah ngipas-ngipasin. Si anu kan anu-anu mas. Oh iya. Ah. Malah ngipas-ngipasin. Itu kan sama dengan sudah aurat terbuka, malah diablagin sekalian. Badannya sendiri. Bukankah saudaranya juga muslim? Profesi boleh berbeda. Kita ini ada yang jadi ustadz, pedagang, petani. Semua kita harus kerjasama, saling membantu. Kan jarang diantara kita waktu makan ingat petani. Waktu memakai baju ingat yang tanam kapas. Itu jarang. Padahal kita terikat oleh interaksi sosial. Di mana yang satu memerlukan yang lain. Kita hebat karena ada orang lain. Kita dibilang kaya karena ada yang miskin. Kita dibilang alim karena ada yang bodoh. Kalau tidak ada yang bodoh, tidak ada orang alim. Kalau tidak ada yang miskin, tidak ada orang kaya. Loh, semua sama. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Kalau itu merupakan satu tim yang kompak,
Saya yakin dengan ukhuwah semacam ini kita bisa berbuat banyak. Ruth Gullit, kenal Ruth Gullit? Nah, becokok bola mesti ngerti itu. Padahal dia pemain termahal di dunia, harga transfernya mengalahkan Maradona, konon sampai 13, miliar rupiah. Saya nggak bisa bayangin 13 miliar itu kalau beli kerupuk. Tapi Ruth Gullit yang mahal, Ruth Gullit yang hebat, kalau dia sendirian main, saya yakin nggak banyak manfaatnya. Hebatnya Ruth Gullit, hebatnya Van Basten, hebatnya Maradona, karena ada yang lain. Sehingga disebut kesebelasan. Kesebelasan itu artinya 11 orang. Dia baru bisa menang kalau tercipta satu teamwork yang kompak, satu kerjasama yang ideal. Yang masing-masing memahami posisi, tapi juga bisa menempati posisi lain. Begitulah kita umat Islam dalam menjalin ukhuwah ini. Petani, silakan jadilah petani yang baik. Pedagang, oke. Pengusaha, oke. Ustaz, kiai, pejabat, silakan. Boya satu sama lain kerjasama. Jangan yang jadi pejabat nyurigai yang ustaz. Yang ustaz karena dicurigai lalu ngantem pejabat. Kapan selesainya? Kata pejabat, terang aja saya bikin sulit, saya dihantam terus. Kata ustaz, lo persulit deh, gue hantam lagi. Kapan selesainya? Di pihak lain, kita lebih suka mencari perbedaan, memperbesar perbedaan, bukan mencari persamaan. Kalau persamaan yang kita cari, ketenangan, kerukunan akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau perbedaan yang kita perbesar, yang timbul adalah keresahan, keretakan, tidak mendidik, dan pada akhirnya membuat umat jadi centang perenang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam Quran dengan bahasa yang indah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Jangan kamu bertingkah laku seperti perempuan latah yang kalau malam dia tenun kainnya, siang dia rusakin lagi. Malam dia tenun lagi, siang dirusakin lagi. Kapan selesainya? Malam ditenun, siang dirusaki, malam nenun lagi. Usaha kita sering tertarung di kaki kawan sendiri. Kita sering menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, untuk akhirnya rame di antara kita. Maka orang sudah berbuat kemana-mana, kita masih di situ-situ juga. Orang sudah ke bulan, orang sudah ke Mars, kita masih saja ribut soal kunut dan tahlil. Orang sudah nyangkok jantung, kita masih nyangkok pohon jambu monyet saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada kemajuan berarti yang bisa kita capai kalau kita centang perenang. Bersaudara karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kalau yang pertama tadi untuk merasakan manisnya iman soal kita kepada Allah, yang kedua ini soal kita sama kita, muslim. Jangan terbalik kepada yang tidak muslim kita bisa bersaudara. Tapi kadang-kadang kepada sesama muslim kita suka pelotot-pelototan lah, marah-marahan lah. Modelnya lagi kalau sudah marah kadang-kadang berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup sekedar perpanjangan waktu, masih bisa ditambah oleh perpanjangan generasi. Dan selanjutnya, padahal itu sama sekali tidak menguntungkan buat kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya serta lezatnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Hendaknya dia benci kepada kekafiran, dia benci kepada kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, kemunkaran. Setelah Allah angkat dan Allah selamatkan dia dari penyakit tadi, sebagaimana dia benci kepada neraka. Tidak seorang pun di antara kita yang mau masuk neraka. Jangankan masuk, demen aja enggak sama neraka.
Sebagaimana kita benci kepada neraka, begitulah sikap mental kita menghadapi kekufuran, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, maksiat dan munkarat. Apalagi di zaman sekarang ini orang pandai menyamar-nyamarkan maksiat dan munkarat dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam argumentasi dan alasan. Sehingga yang tadinya jelas maksiat bisa dibikin remeng-remeng. Yang tadinya haram bisa jadi haram dikit. Saudara-saudara kaum muslimin, bahkan belakangan ini kita diramaikan lagi oleh judi yang rupanya menghangat. Padahal kita sudah bersyukur beberapa tahun yang lalu sudah dikeluarkan satu peraturan segala macam bentuk perjudian dilarang di wilayah hukum Republik Indonesia. Kalau ternyata ada juga yang masih berjudi, jangan lalu berpikir, lebih baik dilokalisir saja daripada judi liar. Akhirnya yang dilokalisir ya jalan, yang liar tetap saja jalan. Apalagi dengan embel-embel segala macam undian. Sehingga orang lalu terangsang. Saya tertarik di negara jiran kita Malaysia. Ada 2 orang membeli lotre. Dia dapat hadiah pertama. Jadi yang terakhir terjadi. Nilainya hampir 1 miliar. Dia kembalikan itu. Dia tidak ambil hadiahnya. Ketika ditanya kenapa? Pertama, menurut agama saya ini tidak benar. Yang kedua, saya memang niatnya mau nyumbang kok. Bukan mau dapat hadiah. Ini kan belum pernah terjadi. Ada orang dapat hadiahnya 1 miliar, nggak diambil. Walaupun menurut saya orang itu nggak benar juga. Kalau memang niat ikhlas mau nyumbang, kenapa harus beli lotre? Iya, langsung saja ke masjid, ke madrasah. Saudara-saudara, tapi ngembaliinnya, dia tidak mau terima uang 1 miliar itu merupakan sesuatu yang menarik. Kalau kita 1 miliar, mubazir, no? Memang saya sendiri cenderung berpendapat bahwa judi kelas roulette, kasino itu tidak sebahaya seperti undian-undian ini. Kenapa? Roulette, kasino korbannya orang-orang tertentu, kelompok elit yang memang kaya. Ya kalau untuk jadi anggota judi saja harus bayar iuran 5 juta. Tapi kelas undian-undian, ya rupanya sekarang ini bukan cuma jaksa masuk kampung, koran masuk desa, listrik masuk kampung. Undian masuk desa sekarang. Korbannya mulai anak kecil sampai nenek-nenek ngerti. Lebih celaka lagi anak sekolah. Saudara hadirin yang saya hormati. Padahal penyakit ini judi, seperti sering dikatakan, kalahnya membuat penasaran, menangnya bikin ketagihan. Kalau sudah menang ketagihan lalu kalah penasaran, berhentinya kapan? Belum pernah sejarah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Tidak yang namanya Henry Ford, tidak yang namanya David Rockefeller, tidak yang namanya Aristotle Onassis, tidak yang namanya Adnan Khashoggi. Yang jadi kaya karena judi itu tidak ada. Yang bangkrut malah banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang ketiga ini merupakan sikap mental. Tegak menghadapi kekufuran, kebatilan, kezoliman. Karena kezoliman, kekufuran, kebatilan, munkarat dan maksiat merupakan penyakit-penyakit yang akan mengundang murka Allah. Kalau Allah murka, bencana itu datang. Awalnya akibat ulah tangan manusia sendiri. Belum lama di Kanada. Saudara kenal Kanada? Kanada, di Toronto, ibu kota Kanada itu. Diadakan satu seminar tentang lingkungan hidup.
Itu berangkat dari tragedi yang terjadi di beberapa negara bagian di Amerika yang diserang musim panas yang berkepanjangan. Sehingga pemerintah memerlukan membantu petani dan sebagainya. Suhu panas ini naik, menurut analisa para ahli lingkungan hidup, diakibatkan oleh banyaknya bermunculan rumah-rumah kaca di Amerika. Jadi sinar yang dipantulkan matahari tidak kembali, apalagi dengan bocornya lapisan ozon di atmosfer, maka dia akan kembali ke bumi. Akibatnya suhu makin panas. Di pihak lain, air laut akan makin naik. Sehingga jangan heran, diperkirakan tahun 2035-an, air laut akan naik 1,5 meter. Jadi kota-kota yang ada di pinggir-pinggir laut, udah siap-siaplah kebanjiran. Sekitar tahun 2035. Ini ulah tangan manusia sendiri, membangun tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidupnya. Maka akibatnya akan kembali kepada kehidupan manusia. Itu yang real, konkret. Bagaimana yang bersifat maksiat dan munkarot. Yang lebih ngeri lagi, orang lain yang berbuat, kita yang terkena jatahnya. Itu yang sering saya katakan, kalau saudara makan nangka kena getah, itu sih resiko. Tapi nggak makan nangka kena getah, itu sial. Saudara berbuat maksiat lalu kena azab, resiko. Tapi tidak melakukan maksiat, terkena azab, terkena bencana, itu yang sial. Sebab musibah kalau datang tidak sempat milih-milih. Dia berlaku umum, yang baik kena, yang tidak baik pun juga kena. Jikalau kita cinta kepada bangsa dan negara ini, jikalau kita cinta kepada tanah air ini, jikalau kita cinta kepada kampung halaman kita ini, jaga kampung halaman kita, jaga tanah air ini, jaga negara ini dari perbuatan-perbuatan kotor yang akan merusak kehidupan, baik itu berupa maksiat, baik itu berupa pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup sehingga ekosistem lingkungan hidup kita menjadi rusak, hilang keseimbangan, dan akan membuat malapetaka bagi kehidupan manusia sendiri. Saudara-saudara, yang sulit adalah mencegah kemunkaran, bukan menganjurkan kebaikan. Orang kalau diajak sholat walaupun tidak mau tapi kan tidak marah. Tidak ada orang, Pak sholat Pak, gua gampar lo ajak sholat. Tidak ada. Orang itu kalau diajak berbuat baik, ya walaupun tidak mau tapi kan tidak marah. Tapi kalau sudah dicegah kemunkarannya, ini yang makan hati. Ini yang sering menimbulkan reaksi. Maka mencegah kemunkaran lebih sulit daripada menganjurkan kebaikan. Resikonya besar. Tapi kalau tidak dikerjakan pun resikonya besar juga. Jadi sama-sama ada resikonya. Saudara jalan jatuh, saudara nggak jalan jatuh, mendingan jalan ketahuan. Walaupun jatuh puas dong, gue jatuh jalan, lu nggak jatuh jalan, cengeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mencegah kemunkaran ada resikonya, tidak mencegah kemunkaran pun ada resikonya, sama ada resikonya. Jadi lebih baik cegah kemunkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa kita dengan bicara, ya bicara, berikan pandangan. Bisa kita dengan kekuatan, ya dengan kekuatan. Bisa kita dengan tenaga, ya dengan tenaga. Paling kurang menyelamatkan diri dari perbuatan munkar tadi, perbuatan maksiat tadi. Anggota badan kita ini juga kerajaan yang masing-masing cenderung juga melakukan maksiat. Mata, ada maksiat mata. Zina mata itu ada. Telinga, ada maksiatnya. Lidah, ada maksiatnya. Hidung, ada maksiatnya. Kaki, ada maksiatnya. Namun seluruhnya bersumber dari hati.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Paling kurang mencegah kemungkaran oleh anggota badan kita sendiri. Adakah kemungkaran identik dengan kekufuran? Saudara-saudara, kekufuran adalah kemunkaran rohani. Sedang munkarat yang umum adalah munkarat yang zahir. Judi, zina, dan sebagainya. Tapi kufur, munkarat batin yang bahayanya lebih besar daripada munkarat zahir. Saudara-saudara, judi misalnya. Walaupun orang judi berzina, berdosa, tapi itu dosa karena judi, dosa yang diampuni kalau dia taubat. Tapi kufur, maksiat batin, kekufuran, di luar kemungkinan mendapat ampunan dari Allah. Sekurang-kurangnya umat Islam jangan toleransi kepada kekufuran. Sebab bertoleransi kepada kekufuran mendekati kepada kekufuran. Dan paling akhir kita khawatir bisa menjadi kufur itu sendiri. Tegaklah dengan satu keyakinan. Islam ini agama yang benar. Islam ini agama yang hak. Islam ini agama yang diterima oleh Allah. Dan kita tidak akan cenderung kepada nilai-nilai yang membawa kita kepada kekufuran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan 3 hal ini, maka diharapkan kita akan bisa merasakan lezatnya iman. Dan kalau sudah bisa merasakan lezatnya iman, insya Allah apapun yang diminta oleh iman kita akan terasa menjadi lezat adanya. Maka nikmatlah kita beragama. Mudah-mudahan 3 unsur ini ada dalam diri kita. Sekianlah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.